Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022, pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak. Kabar ini ditanggapi oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, sebagaimana kita saksikan melalui media sosial, dan tadi kami juga bertemu dengan sejumlah orang menanyakan apa komentar mereka terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Pada intinya, mereka semua sangat menyayangkan. Kenapa demikian? Sebagaimana yang kita sama-sama rasakan, ekonomi kita baru saja bangkit pasca COVID-19. Ekonomi sudah mulai bangkit kembali, sudah mulai bergerak kembali. Tiba-tiba saja pemerintah hari ini menaikkan harga bahan bakar minyak. Ketika BBM naik, maka otomatis harga kebutuhan pokok akan naik. Ini otomatis saja biasanya. Nah, kenapa? Karena kalau bahan bakar naik, tentu kendaraan angkutan barang, tentu biaya operasionalnya akan bertambah. Nah, maka tentu saja harga bahan pokok itu akan naik. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, tentu saja yang akan merasakan itu adalah rakyat kecil. Tukang ojek, sopir angkot, bahkan profesi-profesi lain yang memang menggantungkan hidupnya dari personalnya dari BBM. Tadi saya bertemu dengan salah seorang tukang ojek di Kota Padang Panjang ini ya, namanya Pak Ujang. Saya tanya, bagaimana Pak Ujang? Harga BBM naik. Ya, dia langsung katakan, tadi saya beli, ya biasanya beli 15.000, ya cukup banyak dapat ya. Tapi sekarang 15.000 sedikit sekali. Dia berpikir kalau dinaikkan ongkos ojeknya nanti jangan-jangan penumpangnya pada lari. Nah, ini serba susah. Dia katakan, kepada siapa mau mengadu lagi? Ya, jadi tukang ojek, sopir angkot, bahkan sopir angkutan pedesaan, ya, dan lain-lain, ini akan merasakan dampak yang luar biasa. Saya sebagai bahagian dari rakyat Indonesia, sahabat sekalian, saya juga tidak mengerti apa yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang sebenarnya mulai bangkit pasca pandemi COVID-19. Tapi apa boleh buat? Apa hendak dikata? Pemerintah sudah ketok palu, harganya sudah naik. Kita datang ke SPBU, harga memang sudah dinaikkan. Karena memang terhitung mulai hari ini. Namun sebagai bagian dari warga bangsa, kami hanya bisa mengajak. Di antaranya para pejabat-pejabat ya, yang digaji dengan uang negara. Jangan pula nanti ketika harga BBM naik, lalu ikut-ikutan minta gajinya dinaikkan, tunjangannya dinaikkan. Dia merasa lebih punya beban daripada rakyat kecil yang justru tidak mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi misalnya anggota DPR RI yang gajinya sudah fantastis, atau pejabat-pejabat negara yang gajinya sudah fantastis, lalu juga mengusulkan kenaikan gaji, mengusulkan tunjangan, penyesuaian lain sebagainya. Jangan sekali lagi, ini akan melukai hati rakyat. Ya, ini kalau ini terjadi lukanya akan bertambah-tambah. Ya. Kemudian
kami juga menghimbau, saya selaku salah seorang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang juga menghimbau, mengetuk hati para agniya, ya, di mana saja berada. Inilah saatnya kita semakin menunjukkan kepedulian kita kepada sesama warga bangsa. Untuk apa uangmu kau simpan di rekening bermiliar-miliar, bahkan mungkin triliunan. Lalu engkau disebut sebagai orang kaya. Kau tidak akan menikmatinya. Lalu bagaimana caranya? Bagi kita orang Islam sudah diajarkan. Kalau kau ingin menikmatinya, maka belanjakanlah di jalan Allah. Bantulah orang-orang miskin. Keluarkanlah zakatmu, infak dan sedekahmu. Supaya apa? Supaya beban masyarakat kecil itu akan berkurang. Jangan biarkan mereka menangis. Jangan biarkan orang-orang kecil menangis karena tidak ada pembeli beras. Karena tidak ada uang untuk biaya anaknya sekolah. Sementara ada orang-orang yang justru hartanya berlimpah, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Berlebih, tapi dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi sekali lagi, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, ayo bangun kepedulian. Ya, banyak orang-orang peduli di negeri ini, alhamdulillah. Misalnya di tingkat pusat itu ada seorang yang luar biasa, Yusuf Hamka misalnya, anak angkat dari Buya Hamka. Orang kaya yang punya kepedulian yang luar biasa. Beliau ini bisa kita contoh. Ya. Jadi jangan berbangga-bangga dengan harta kekayaan kita, tapi kita tidak punya kepedulian kepada orang-orang kecil. Inilah saatnya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, kita memang tidak bisa ya berbuat apa-apa. Pemerintah sudah menaikkan. Ya kita mau apa lagi? Tentu sebagai bahagian dari rakyat, saya juga bisa menghimbau kaum muslimin dan muslimat, para sahabat sekalian. Ya, Islam juga sudah mengajarkan, belajarlah berhemat. Ya, jangan perturutkan keinginan-keinginan kita. Ya, di tengah ekonomi baik saja kita disuruh berhemat, apalagi di tengah kondisi sulit. Ya, inilah barangkali suara hati kami. Ya, kami juga merasakan dampaknya ini, sahabat sekalian. Memang berat bagi rakyat kecil kenaikan harga BBM ini. Tapi apa boleh buat? Inilah kondisi yang tengah kita hadapi saat ini. Mari pula sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri ini baik-baik saja. Semoga Allah berikan jalan keluar bagi kita. Karena Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan rezekinya akan datang tanpa diduga-duga. Sesulit apapun kondisi kita, jangan tinggalkan Allah. Justru lebih dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.